Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam dan salawat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang meliputi diri manusia, meliputi makhluk, meliputi langit dan bumi. Yang dikatakan kebenaran itu ya proses hukum yang terjadi di langit dan di bumi, yang terjadi pada makhluk, yang terjadi pada manusia. Proses hukum itulah yang dikatakan benar. Dimulai dari yang kecil sampai kepada yang seluas langit dan bumi. Jika terjadi proses itu, ya itu benar terjadinya. Ya, tidak ada kesalahan di dalam proses. Nah, itu. Ya. Proses yang benar itu adalah kebenaran. Sehingga setiap gerak-gerik manusia,
setiap kehidupan manusia, ya, itu dibangun dengan kebenaran. Kebenaran dari proses yang terjadi dalam kehidupannya, yang terjadi pada dirinya. Nah, itu. Ya. Contohnya saja, apabila kita makan itu memberikan kekuatan. Nah, dengan kekuatan itu kita bisa berjalan. Nah, proses ini benar. Dari. Tetapi kalau kita tidak makan, tentu badan melemah. Kalau badan melemah, kita tidak kuat berjalan. Nah, proses ini benar. Ya, itulah yang tumbuh pada diri manusia. Ya, kalau badan kita bersih, ya, akhlak kita benar, nah, itu mendorong tumbuhnya kemuliaan pada diri kita. Nah, proses itu mendorong kemuliaan pada diri kita. Ya. Tetapi kalau badan kita kotor, ya, perbuatan salah, ya, proses itu tidak memancarkan, tidak mendorong cahaya di wajah, tetapi ya, membuat wajah kita itu kusam, wajah tidak bercahaya. Itu, ya. Nah, jadi itu hukum sebab akibat. Ya, apa saja yang terjadi pada diri manusia yang tumbuh, ya, pada jiwa raga manusia itu adalah kebenaran. Tidak ada yang salah. Ya. Jadi, orang yang kotor dirinya dari, ya, mungkin dia mengeluh, ya. Ya, kenapa hatinya tidak tenang? Nah, jiwa raganya tidak tentram. Dia mengeluh. Nah, kekotoran dirinya, akhlaknya, perbuatannya, ya, itu membentuk, ya, diri yang gelisah. Ya, menciptakan panas di badan. Nah, itu. Ya, dan dia mengeluh itu. Ya, kalau badan kita kotor, perbuatan kita banyak salah, ya, itu mendorong terciptanya gelisah di badan, menumbuhkan kegelisahan, menumbuhkan panas, ya, tidak tenang, tidak tentram. Itu yang terjadi. Ya, kalau kita mengeluh diri kita tidak tenang, tidak tentram, jiwa raga kita tidak tenang, ya, karena diri kita kotor. Ya, walaupun kita mengeluh itu tidak akan berubah. Dari. Nah, itu. Ya. Walaupun kita mengeluh, ya, kita mengatakan diri kita tidak tenang, tidak tentram. Tidak hilang-hilang itu. Ya. Tetap jiwa raga kita tidak tenang selama diri kita kotor, perbuatan salah.
proses itu yang terjadi. Ya, berdoa pun kita kepada Tuhan, ya Tuhan, beri aku ketenangan, ketentraman. Itu tidak akan dapat itu. Nah, karena kekotoran jiwa raga kita, perbuatan yang salah itu mendorong terciptanya kegelisahan di badan, menciptakan panas, menciptakan ketidaktenangan pada diri. Ya, walaupun kita berdoa minta ketenangan, ketentraman, itu tidak akan dapat. Nah, jadi itu prosesnya. Nah, itu artinya Tuhan itu sendiri dia tidak bisa ya memenuhi keinginan manusia selama manusia berada dalam situasi yang seperti itu, mempertahankan kondisi yang seperti itu. Selama manusia mempertahankan, tidak akan bisa. Sehingga Al-Quran mengatakan, rubahlah apa yang ada pada dirimu, ya, apabila engkau ingin merubah diri, ingin merubah suasana jiwa raga. Nah, itu deh. Ya, tinggalkanlah yang lama, pegang yang baru. Ya, rubahlah apa yang ada pada dirimu untuk merubah perasaan. Nah, itu. Ya, perasaan yang gelisah menjadi tenang. Badan yang panas menjadi dingin. Nah, itu dia. Dengan cara merubah. Ya, kalau badan kita kotor, ya, perasaan kita tidak tenang. Ya, kalau kita bersihkan badan kita, tentu perasaan kita berubah menjadi tenang. Ya, kalau kita pertahankan badan itu tetap kotor, nggak dibersihkan, tentu ya ketenangan itu nggak dapat, tetap gelisah. Nah, itu, ya. Nah, jadi kalau Allah, ya, apabila manusia berdoa kepada Allah, Allah hanya memberikan jalan. Allah memberikan petunjuk, memberikan ilmu. Nah, cara-cara membersihkan diri, cara-cara meluruskan diri, cara-cara memperbaiki diri. Itu yang diberikan oleh Allah. Allah itu sendiri langsung turun membersihkan, itu tidak ada itu. Dia memberikan ilmu, pelajaran, petunjuk. Itu yang dia berikan. Yang menjalankan manusia. Bukan Allah yang menjalankan, tapi manusia. Nah, itu. Ya Allah, berikan aku ketenangan. Dia berikan ilmunya, pelajarannya, petunjuknya. Bagaimana untuk menciptakan ketenangan pada diri. Nah, itu. Ya. Ya Allah, hilangkan rasa sakit yang ada pada jiwa ragaku. Ya, dia berikan pelajaran, petunjuk untuk menghilangkan rasa sakit itu. Ya. Setelah petunjuk diturunkan, pelajaran diberikan, amalkan. Baru hilang. Sakit itu hilang, gelisah itu hilang. Ya, setelah diamalkan. Tidak. Nah, jadi Allah secara langsung tidak pernah turun, ya, bekerja untuk manusia, itu tidak pernah secara langsung. Harus dengan ilmu, harus melalui proses. Nah, seperti hujan. Ya, kita berdoa kepada Allah, minta turunkan hujan. Apakah hujan langsung turun? Enggak.
Tentu melalui proses. Terjadinya sebuah proses harus ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang mendorong bergeraknya hukum alam, ya, untuk terjadinya sebuah proses sehingga hujan turun. Allah tidak bisa menurunkan langsung, memberikan langsung, tidak bisa. Harus melalui proses, harus melalui jalan. Allah memberikan jalannya untuk memberikan ilmu, pelajaran itu yang dia berikan. Ya Allah, selamatkan negara ini dari kehancuran. Ya. Apakah Allah turun langsung menyelamatkan negara ini? Tidak. Tapi dia memberikan ilmu. Dia memberikan pelajaran, petunjuk bagaimana caranya supaya negara ini selamat. Nah, diselamatkan oleh sistem pemerintahannya tepat. Atau pembangunannya seimbang, macam-macam. Nah, kita harus menjalankan, harus mengamalkan petunjuk itu, pelajaran itu, ilmu yang diberikan oleh Allah itu. Jadi kita menyelesaikan urusan dengan petunjuk yang dia berikan. Pelajaran ilmu yang dia berikan, dengan itu kita menyelesaikan urusan. Itu bukan Allah itu yang langsung turun. Kita menunggu pertolongan Allah saja, tidak perlu bekerja. Tidak bisa itu. Itu. Kita menunggu pertolongan Allah saja. Biar Allah yang bekerja menyelesaikannya. Itu tidak bisa. Benar. Allah memberikan pelajaran, petunjuk. Manusia yang menjalankan pelajaran, petunjuk itu, ilmu itu. Itu artinya manusia wajib beramal. Manusia wajib berusaha, wajib bekerja untuk menyelesaikan urusan, untuk membangun, untuk mengatur, untuk memelihara. Wajib. Jadi perubahan diri kita itu kita peroleh setelah menjalankan perintahan, menjalankan petunjuknya, pelajarannya, ilmunya. Baru kita mendapatkan perubahan jiwa raga. Itu dah. Jadi di dalam Al-Quran, ada orang yang berdoa. Apa jawaban Allah? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu sama artinya tidak pasti. Atau apabila kita berdoa, Allah menjawab, mudah-mudahan dikabulkan. Mudah-mudahan untuk mengabulkan doa, untuk terkabulnya sebuah doa, itu dijalankan dengan ilmu. Ikuti ilmunya, amalkan. Pelajaran itu, petunjuk itu, jalankan. Dengan itu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan itu doa itu dikabulkan. Kalau tidak dapat. Kenapa? Seperti takdir. Takdir manusia itu bergantung kepada jalan manusia. Jalan yang dia ikuti. Cara hidup yang dia jalankan. Ilmu yang dia pakai. Takdir bergantung di sana. Allah tidak pernah mentakdirkan
Aku takdirkan engkau jadi miskin, jadi kaya. Tidak ada itu. Ya. Ada. Allah menetapkan. Yang ditetapkan itu apa? Jalannya. Ya. Kalau engkau berjalan ke kiri, engkau bertemu dengan harimau. Jalan itu. Kalau engkau berjalan ke kanan, engkau bertemu dengan buah-buahan. Tergantung kita memilih. Apa yang kita pilih. Kan seperti itu. Ya. Kalau engkau memiliki ladang, berladang, bersawah, hasil sawahnya sekian. Rezeki yang dapat sekian. Kalau engkau berdagang, rezeki yang dapat sekian. Itu ditentukan oleh jalan itu. Itu. Ya. Kalau usaha kita kecil, tentu hasilnya sedikit. Itu ketentuan. Kalau usaha besar, tentu hasilnya besar. Nggak pandai engkau berdagang, rugi yang dapat. Itu ketentuan. Pandai berdagang, untung yang dapat. Ya. Nasib kita bergantung di sana. Takdir kita ada. Ditakdirkan kaya, ditakdirkan miskin. Ya, itu bergantung kepada cara hidup kita itu. Bukan Tuhan yang menetapkan. Allah menetapkan orang itu menjadi orang susah. Tidak ada itu. Ya. Allah menetapkan orang itu kaya selamanya. Tidak ada. Itu. Ya, tidak ada itu. Allah menetapkan orang itu jadi orang kecil selamanya. Orang itu jadi orang besar selamanya. Tidak ada. Ketetapan itu tidak ada. Tetapi itu bisa diperoleh dengan mempertahankan syarat-syaratnya. Dengan mengikuti ilmunya. Itu bisa dipertahankan. Itu. Ya, jadi yang ditetapkan itu jalan itu. Ya, kalau badan kita kotor, kira-kira apa yang tumbuh di badan? Penyakit. Itu ketetapan. Ya, kalau kita pertahankan kekotoran diri kita, tentu penyakit itu tetap melekat, bertahan selamanya di badan. Itu tergantung manusia lagi itu. Tetapi kalau badan yang kotor itu dibersihkan, tentu berubah takdir kita. Badan yang kotor dibersihkan, apa yang tumbuh? Rasa senang. Sehat, itu yang tumbuh di badan. Bukan penyakit yang tumbuh. Itu. Ya. Jadi hukum itu melekat pada diri manusia. Takdir itu, ya, itu ditetapkan oleh jalan yang dipakai oleh manusia. Cara yang dipakai dalam hidup. Cara hidup yang dipakai oleh manusia, itu membawa manusia kepada takdir. Ya, takdir itu bisa dirubah, bisa. Apabila cara hidupnya dirubah. Itu merubah takdir. Ya. Nah, itu deh. Rubahlah apa yang ada pada dirimu, maka itu akan merubah takdir. Merubah hasil. Tetapi kalau kita mempertahankan cara hidup kita, tentu tidak merubah takdir. Tidak merubah hasil, tidak merubah suasana. Tentu seperti itu. Nah, itu ada
ada pula orang yang mempertahankan cara hidupnya. Tidak mau dia merubah cara hidupnya. Fanatik. Nah, tentu tidak akan merubah suasana. Tidak akan merubah keadaan dirinya. Tidak akan merubah takdirnya. Itu akibatnya itu. Tuh. Ya. Tuh. Tetapi kalau kita ingin merubah diri kita menjadi lebih baik, tentu kita harus merubah cara kita. Ya. Cara hidup. Cara bergaul. Cara berpakaian. Makan, minum, segala macam. Harus dirubah untuk merubah. Nah, merubah suasana. Merubah perasaan. Ya. Untuk merubah takdir itu. Dan itu sebenarnya. Nah, itu. Kenapa? Ya. Seperti orang mengatakan, umat Islam itu dia diuji. Umat Islam itu banyak yang miskin. Sebenarnya itu salah itu. Ya, kita miskin bukan karena kita beragama Islam. Nah, itu. Kita miskin karena kita tahu jalan untuk mendapatkan rezeki itu. Tidak tahu ilmunya. Ya. Nah, itu. Nah, tidak tahu ilmunya untuk mendapatkan rezeki itu. Itu sebabnya tidak punya apa-apa. Ilmu itu harus diamalkan, harus dijalankan. Tahu kita ilmu berdagang, ilmu bertani, tahu kita menghasilkan rezeki, menghasilkan untung. Nah, kaya. Nah, itu. Kita umat Islam, tetapi kita tidak tahu ilmu berdagang, tidak tahu ilmu bertani. Tentu tidak dapat hasil. Jatuhnya miskin. Nah, itu. Jadi yang salah itu bukan Islam itu yang salah. Siapa saja yang masuk Islam itu diuji dengan kemiskinan. Itu salah itu. Ya. Pendapat itu salah itu. Nah. Ya. Kalau orang luar masuk Islam, nah, pikirannya apa? Kalau dia masuk Islam, setelah masuk Islam dia jatuh miskin. Itu pikirannya. Benar. Padahal kemiskinan itu terjadi bukan karena kita beragama Islam. Kemiskinan itu terjadi karena kita tidak tahu. Ilmu berdagang tidak tahu. Ilmu bertani tidak tahu. Tuh. Ya. Cara memelihara harta kita tidak tahu. Cara menjaga harta kita tidak tahu. Itu yang menyebabkan kita jatuh miskin. Bukan karena kita beragama Islam. Kita miskin. Bukan. Nah, itu salah itu. Ya. Salah orang yang mengatakan kalau dia masuk Islam, dia pasti jatuh miskin. Itu salah itu. Ya. Itu. Ya. Nah, jadi takdir itu di tangan manusia. Ya, bergantung kepada manusia. Allah tidak pernah menetapkan seseorang itu jadi miskin, jadi kaya. Tidak pernah. Semua itu hasil dari usaha manusia itu sendiri ya. Itu. Kan nampak. Jadi Allah itu menurunkan ilmu. Allah menurunkan petunjuk. Allah menurunkan pelajaran. Itu yang dia turunkan. Ya. Allah itu sendiri tidak pernah langsung turun tangan. Menyelesaikan urusan manusia. Itu tidak pernah. Dia langsung turun tangan. Tidak pernah. Urusan diselesaikan dengan ilmu. Nah, itu. Amalkan ilmunya.
amalkan pelajarannya, amalkan petunjuknya. Dengan itu urusan diselesaikan. Artinya manusia dituntut untuk mengamalkan itu. Usaha manusia untuk beramal. Untuk menjalankan petunjuk, menjalankan pelajaran. Dengan itu urusan manusia diselesaikan. Itu deh. Ya. Ada pula orang dia banyak berdoa. Ada pula itu. Dia banyak berdoa tetapi ilmu tidak diamalkan, tidak dijalankan. Tidak bisa, tidak dapat. Orang-orang kafir itu dia kaya. Dia menjalankan ilmu. Ilmu berdagang, ilmu bertani, dia amalkan itu, dia jalankan. Itu menghasilkan keuntungan. Tuh. Itu dia. Ada ilmunya. Itu sebabnya dia kaya. Itu deh. Ya. Ilmu datang dari sana. Tetapi orang kafir itu dia tidak sholat. Ya. Dia orang kaya. Tapi dia tidak beribadah. Tidak sholat. Kekayaannya itu dia pakai untuk menghidupkan dirinya. Ya, menghidupkan keluarganya. Di atas permukaan bumi. Tetapi karena dia itu bukan orang Islam, tidak sholat. Sholat itu berfungsi untuk menegakkan batin, menegakkan rohani, roh. Memperkuat, memperkokoh, membentuk, menyempurnakan rohani, roh. Itu. Tetapi kalau dia tidak sholat, batinnya lemah, rohaninya tidak terbentuk. Orang kafir itu, walaupun dia kaya. Ya, orang kafir itu dia memiliki kekayaan yang banyak. Ya, tubuhnya itu bagus. Tubuh kasarnya bagus. Ya. Sehat-sehat. Tetapi ketika dia mati, rohnya ya digantikan oleh rohnya lumpuh, lemah. Tidak sanggup menghadapi peristiwa akhirat. Jatuhnya neraka. Itu deh. Itu akibatnya itu. Berbeda dengan orang Islam. Ada orang Islam yang kaya raya. Tubuhnya bagus. Tetapi dia rajin sholat. Sholat itu mengangkat rohaninya, memperkuat, memperkokoh. Apabila dia mati, rohnya kuat, kokoh. Dia bisa menghadapi peristiwa akhirat. Dia selamat dari peristiwa akhirat. Dan dia masuk surga. Tuh. Tidak. Dunia dapat, akhirat dapat. Masuk pula ke surga. Berbeda dengan orang kafir. Ya, dunia dapat. Tetapi kehidupan akhiratnya rusak. Ya, dia tidak mampu menghadapi kehidupan akhirat. Tuh. Ya. Masuk neraka pula lagi. Jadi ada ketentuannya. Ya, badan kita sehat, badan kita kuat. Tetapi kita tidak sholat. Sholat itu berfungsi untuk menegakkan batin, roh, memperkokoh roh, rohani. Ya, kalau kita tidak sholat, tentu roh kita lemah. Batin itu lemah, rusak. Tidak terbentuk. Ya, badan kita sehat selama hidup. Badan kita bagus selama hidup. Setelah mati, digantikan oleh roh yang lumpuh, lemah, rusak, kotor, tidak berdaya. Jatuhnya neraka. Kan itu sebenarnya itu. Udah deh. Kembali kepada ilmu. Itu dia. Ya. Allah mengatakan
Itu, ya, rezeki yang ada di atas permukaan bumi itu dihalalkan, diperuntukkan bagi orang-orang beriman. Itu, diperuntukkan bagi orang-orang beriman. Ya. Ya. Artinya apa? Orang-orang beriman itu dia punya ilmu. Ilmu berdagang, ilmu bertani, macam-macam. Untuk menghasilkan rezeki, menghasilkan keuntungan. Nah, itu halal itu. Jadi orang kaya dia. Itu dibenarkan secara hukum. Nah, itu. Kita orang beriman, tapi kita tidak punya ilmu. Kita orang beriman. Ya. Ilmu berdagang tidak tahu. Ilmu bertani tidak tahu. Nah, tentu yang dapat rugi. Nah, itu yang dapat. Kita orang beriman tahunya apa? Ilmu beribadah tahu kita. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara berpuasa, cara haji, tahu kita. Nah, tetapi cara berdagang tidak tahu. Cara bertani, cara menambang, cara melaut, tidak tahu kita. Tentu rugi yang dapat, tidak untung. Jadi apa kita? Jadi orang beriman yang miskin. Nah, itu jadinya. Ya, pada rezeki itu diperuntukkan untuk orang beriman. Nah, yang diimani apa? Ilmu itu. Ilmu berdagang, percayai itu. Ilmu bertani, ilmu melaut, ilmu menambang. Nah, tahu kita ilmunya. Nah, dapat untung yang besar. Nah, jadi kaya kita. Nah, menjadi orang beriman yang kaya raya. Nah, itu rezeki yang ada di atas permukaan bumi, ya, itu dihalalkan untuk orang beriman. Diperuntukkan untuk orang beriman. Nah, itu dia. Nah, kan nampak. Itu yang datang dari Allah itu dia. Berdagang dengan Allah artinya kita itu berdagang dengan ilmu. Ilmu yang benar. Cara yang benar. Cara yang halal. Nah, itu sah itu. Ya, kecuali kita menipu. Nah, itu bukan datang dari Allah. Yang datang dari Allah itu caranya benar. Caranya halal. Nah, ya, pandai berdagang, pandai bertani, pandai melaut, pandai menambang. Benar caranya, benar ilmunya, dapat untung yang besar. Ya, nah itu. Ya, itu sah itu. Dari. Ya. Nah, jadi kita tidak dilarang untuk jadi orang kaya. Tidak ada larangan. Yang dilarang itu berbuat sesat. Berbuat salah, mengikuti cara-cara yang salah, mengikuti cara-cara yang haram, itu yang dilarang. Ya, selama cara kita itu benar, itu dibolehkan. Itu cara yang benar, ilmu yang tepat, menghasilkan keuntungan yang besar. Menghasilkan harta yang banyak, uang yang banyak. Itu sah itu. Ya. Itu yang datang dari Allah itu. Berdagang dengan Allah artinya berdagang dengan cara-cara yang benar. Itu yang datang dari Allah. Ya, itu yang diredai. Itu yang halal. Nah, itu dia. Nah, jadi orang beriman itu yang dia imani itu apa? Cara-cara yang benar dalam berdagang, dalam bertani, ya, dalam melaut, menambang, macam-macam. Cara-cara yang benar itu yang dia pakai, yang dia imani, yang dia amalkan untuk menghasilkan keuntungan, menghasilkan kekayaan. Itu yang datang dari Allah itu. Nah, itu ya.
Sehingga dia menjadi orang beriman yang kaya raya. Dunia dapat, akhirat dapat, masuklah surga. Itu. Nah, tetapi kalau kekayaan kita adalah hasil dari penipuan, itu bukan datang dari Allah. Itu haram. Dunia dapat, akhirat tidak dapat. Dapatnya neraka. Jadi itu ketentuannya. Ya. Jadi takdir manusia ditentukan oleh jalan yang dia pakai, yang jalan yang dia ikuti. Bukan Allah yang menentukan. Allah itu menetapkan jalan, bukan menetapkan takdir. Menetapkan nasib manusia, bukan. Nasib manusia ditentukan oleh ilmu yang dia pakai. Cara hidup yang dia pakai. Nah, itu. Itu dia. Ya. Allah menetapkan jalan. Nah, itu. Ya. Apabila manusia cara hidupnya seperti ini, ya, maka akibatnya apa? Itu yang ditetapkan oleh Allah. Apabila cara hidup manusia seperti itu, akibatnya apa? Itu yang ditetapkan oleh Allah. Manusia disuruh memilih. Itu manusia disuruh memilih ya, cara yang dipakai itu yang mana? Jalan yang dipakai. Cara hidup yang akan diikuti. Itu disuruh manusia memilih itu. Nah, itu setiap jalan itu ada akibatnya. Ada akibatnya. Ya. Kalau kita berdagang itu ada akibatnya. Kalau kita bertani ada akibatnya. Kalau kita melaut ada akibatnya. Kalau kita menambang juga ada akibatnya. Nah, kita disuruh memilih. Pilih yang mana? Semuanya berakibat. Kalau salah caranya, akibatnya buruk. Kalau benar caranya, akibatnya itu menguntungkan hasil. Tergantung manusia yang memilih. Allah cuma menetapkan jalan. Allah tidak menetapkan nasib. Kan itu. Allah tidak menetapkan takdir manusia. Atau nasib manusia. Allah tidak menetapkan itu. Yang ditetapkan oleh Allah itu jalan. Nah, itu manusia disuruh memilih jalan. Jalannya mana? Nah, setiap jalan itu ada akibatnya. Ada untung ruginya. Setiap jalan itu. Nah, itu. Ya, kadang-kadang jalan itu menghasilkan untung semuanya. Ada pula jalan, kita ikuti jalan itu, kerugian saja yang dapat dari jalan itu. Ada pula itu. Itu pilihlah. Mana yang akan dipilih. Nah, kan itu. Akan nampaknya. Nah, jadi harus dipahami oleh orang-orang yang beragama Islam. Juga harus dipahami oleh orang-orang yang berada di luar agama Islam. Nah, harus dipahami pula oleh orang-orang yang ingin masuk agama Islam. Harus dipahami. Ya, takdir itu, nasib itu. Nah, itu deh. Ya. Jadi nasib manusia, takdir manusia, ya, itu tergantung kepada jalan yang diikuti oleh manusia. Jalan apa yang dia ikuti, cara hidup apa yang dia ikuti. Nah, ya, kalau salah cara hidupnya itu berakhir kemana? Berakhir kepada kehancuran, kemiskinan. Nah, tuh. Kalau benar cara hidupnya, bagaimana? Kehidupan yang benar itu berakhir kemana? Berakhir kepada keselamatan jiwa raga. Berakhir kepada keuntungan yang besar, kaya raya. Seperti itu. Ya, silahkan memilih jalan yang bagaimana. Kan itu pilihan. Jadi itu
menjelaskan hukum-hukum ini. Hanya menjelaskan hukum-hukum itu, aturan-aturan itu, ketentuan itu. Pilihan itu kembali kepada manusia. Manusia memilih apa? Jalan yang bagaimana, cara hidup yang bagaimana, terserah. Jadi, ada dua jalan. Jalan kebajikan atau jalan kebatilan. Jalan untuk membangun jiwa raga atau jalan untuk merusak diri. Ada dua jalan. Jalan yang berakhir ke surga atau jalan yang berakhir ke neraka. Itu ada dua jalan. Nah, itu tergantung manusia yang memilih. Nah, terserah. Sudah. Ya, tanggung jawab kita hanya menyampaikan pelajarannya. Menjelaskan hukum-hukumnya. Itu tanggung jawab kita itu. Ya, semuanya dikembalikan kepada manusia. Nah, jadi demikian untuk pada pagi hari ini supaya kita perhatikan. Kita pahami, kita pelajari. Saya kiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.